Assalamualaikum, Pak Lukman Nur Rohim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Dr. Agus kabarnya? Baik, Pak Lukman. Kita lanjutkan Pak Lukman Nur Rohim. Jadi kalau melihat dari ke depan Pak Lukman ya, terkait dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional ini, seperti apa Pak Lukman ke depannya ini? Silakan Pak Lukman. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan salam hormat kami kepada para guru-guru, para senior, para profesor, para dokter, teman-teman kolega, dan seluruh pemirsa dan partisipan di ruang Zoom di agenda kita di Forum Dokter Forum Dokter Muslim Indonesia kali ini. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi tadi seperti disampaikan oleh Pak Agus ya, terkait bagaimana perspektif BRIN ini, ya mungkin saya kurang lebih sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prof. Azumardi Arzara. Jadi poin-poin yang disampaikan oleh beliau tadi saya rasa cukup mewakili ya dari apa yang mungkin dirasakan kami juga, mungkin dari para peneliti, para dosen, para ya yang berkaitan dengan aktivitas riset terutama. Jadi ini semacam kalau kami lihat kegalauan ya, tentang masa depan dari apa namanya yang kita bangun sudah berpuluh-puluh tahun, ibaratnya kita sudah bersusah payah, kemudian tiba-tiba ini seolah-olah tidak jelas gitu ya, arahnya kemana, ini kemana, sampaikan oleh Pak Prof. Basuni tadi, agak khawatir juga ini sampai bulan-bulan ini tidak ada kepastian ya tentang apa penempatan aturan ataupun tentang dana tahun akan depan. Jadi ya memang kita akui perubahan organisasi besar itu kan butuh waktu juga, masa transisi, sehingga kekhawatiran tadi itu maksud saya masih jadi logis gitu ya dalam hal ini, karena sampai sekarang pun kita belum melihat secara jelas gamblang ya dari paparan misalnya dari ketua BRIN sendiri, Pak Handoko ya, sebelumnya adalah ketua LIPI yang ditunjuk sekarang menjadi kepalanya BRIN, karena ya memang kondisinya BRIN masih proses transisi, apalagi Dewan Pengarahnya baru dilantik hari Minggu lalu kalau tidak salah ya, hari lalu, hari Rabu atau Kamis itu. Jadi ya wajar menurut saya, kita sebagai peneliti juga masih gamang ya, masih belum tahu ini sebenarnya seperti apa. Tapi yang jelas memang ya saya sepakat apa disampaikan oleh Prof. Azumardi Arzara, sepertinya ya masa depan kita itu untuk penelitian ini kelihatannya tidak akan terlalu cerah gitu Pak Agus. Ya, Pak Lukman Nur Rohim Batsri. Kalau kita lihat Pak Lukman, bagaimana? Jadi apa itu? Ini Pak Lukman kemungkinan di daerah nih, ya. Jadi kalau menurut pasal 4 maupun Perpres nomor 78 tahun 2021 itu kan setelah nasional terbentuk, habis itu BRIN daerah ya, atau Badan Riset Inovasi Daerah itu juga akan terbentuk. Apa sudah ada ya lampu kuning, lampu hijau, atau sudah ada sosialisasi? Sementara ini kan ada apa itu korelasi dengan penerjemahan secara teknis terkait dengan keberlanjutan riset-riset yang sesuai dengan roadmap yang lalu-lalu terkait dengan perubahan regulasi-regulasi ini, Pak Lukman. Silakan Pak. Ya, baik. Jadi seperti yang sudah sampaikan saya tadi, bahwa karena ini BRIN ini masih proses transisi ya, kemudian pejabatnya juga baru, Dewan Pengarahnya juga baru dilantik. Jadi kami yang di daerah-daerah ataupun di kampus-kampus, jadi ya sampai sekarang belum ada namanya instruksi atau kejelasan
tentang apa nanti program-programnya, terutama ya program-programnya, kebijakannya itu sampai sekarang ya belum ada. Bahkan ya itu tadi tentang kepastian tentang keberlanjutan riset-riset atau penelitian yang didanai tahun ini kemudian mungkin lanjut tahun depan, itu juga masih tanda tanya, karena pasti kan ada tadi ya perubahan nomenklatur yang sebelumnya di bawah Kemenristek-Dikti, kemudian sekarang Kemenristek dibubarkan, kemudian sebagian besar itu hampir semuanya digabung dengan Kemendikbud sehingga sekarang menjadi Kemendikbud-Ristek-Dikti ya. Itu dan sekarang tanyanya itu adalah BRIN ini kemudian nanti mau kemana ini? Apakah nanti akan terus mencakup tadi ya? Akan juga maksudnya melanjutkan program-program sebelumnya, penelitian sebelumnya, ataukah masih gabung dengan Kemendikbud? Ini juga masih belum ada kejelasan. Nah, untuk penelitian apalagi penelitian yang multi-year itu juga masih tanda tanya kami di sini. Jadi ya terus terang sampai hari ini, detik ini memang belum ada informasi masih detail terkait hal tersebut. Demikian Pak Agus. Baik, Pak Lukman Nur Rohim. Barangkali ada yang mau dipresentasikan Pak Lukman Nur Rohim terkait dengan hasil riset yang sudah dijalani ya, biar nanti ada satu catatan-catatan khusus bagi pejabat-pejabat Badan Riset dan Inovasi Nasional terkait dengan konsekuensi logis ini. Kan kalau multi years itu kan berarti tahun kemarin belum ada BRIN, kemudian tahun ini sudah ada BRIN. Bagaimana konsekuensi untuk mengkorelasi untuk pelaksanaannya? Mereka ada presentasi Pak Lukman Nur Rohim, silakan Pak. Ya baik, ya sebenarnya ini masih ada yang saya sampaikan ini masih ada hubungannya dengan ya, term of reference untuk pas di seksi saya ini. Jadi sebenarnya di sini saya akan menyampaikan atau kami menyampaikan terkait dengan tadi sebenarnya sudah sedikit disinggung oleh Pak Prof. Basuni terkait dengan publikasi. Karena berkaitan dengan BRIN ini, bagaimanapun penelitian itu tidak bisa dilepaskan dengan publikasi, khususnya publikasi ilmiah internasional ya. Nah ini saya izin share. Silakan. Ya. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Ya, jadi bagaimanapun kalau ukur keberhasilan penelitian itu memang salah satu indikator yang bisa dilihat itu adalah jumlah publikasi. Senada apa yang disampaikan oleh pejabat Pak Menteri periode yang lalu ya, Pak Bambang Brojonegoro, kalau ukur keberhasilan penelitian itu memang dari sisi jumlah publikasi. Nah, sepertinya sudah diklaim pemerintah atau kementerian, khususnya Menteri bahwa jumlah ya, kuantitas publikasi kita itu kalau level ASEAN itu kita nomor 2. Jadi jumlah publikasi kita itu nomor 2 se-Asia Tenggara. Nah, ini untuk tahun 2000, kalau datanya ini 2020 atau 2019. Ini yang kita tampilkan 2019. Jadi totalnya itu sebenarnya kalau kita lihat ya, dari Kementerian Ristek sebelumnya, Pak Bambang Brojonegoro mengatakan ini sebenarnya akumulasi yang sebelumnya itu dari untuk tahun ini aja ya, maksudnya itu sekitar 22.088 jumlah publikasi yang di indeks oleh baik itu Scopus maupun indeks yang lain. Nah, sebenarnya ada rinciannya ya. Dari sisi publikasi ini, kalau disampaikan oleh Pak Bambang itu sebenarnya bisa kita pecah. Jadi rinciannya itu ada, maaf ini saya flash dulu ya, ini datanya saya. Bentar, ini ya. Jadi rinciannya itu
kalau kita lihat ya, apakah share saya masih ada atau enggak? Izin konfirmasi. Masih muncul tetap ya? Publikasi ilmiah. Oh ya, baik ya, terima kasih. Nah, jadi dari segi jumlah itu sebenarnya 2019 itu datanya 22. Tahun 2020 data terakhir itu 46.000 bahkan 46.000. Jadi hampir naik 2 kali lipat. Nah, itu dibagi menjadi rinciannya, ada yang artikel jurnal itu 23.607, sedang yang conference, yang model proceeding conference itu 22.906. Pak Lukman, di setel di modus ini dong, apa slide presentation ya? Ini masih teks ini nggak kelihatan presentasinya. Kalau digeser nggak kelihatan. Iya Pak, oke. Ini saya coba jelaskan di ini. Nah, ini yang tapi secara akumulatif sebenarnya sampai tahun ini ya, itu kita masih di bawah Malaysia. Makanya tadi katakan nomor 2. Malaysia itu tahun 2016 2020 itu hampir 173.000 dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Sedang kita totalnya itu 161. Ya. Lukman yang kecil banget, nggak kelihatan di set di presentation view dong, ya. Ini nggak kelihatan yang Anda sampaikan ini. Baik Pak. Ini bentar. Ini saya mungkin yang besar jendela yang berbeda mungkin. Nanti ya. Screen. Iya betul. Tadi saya masih ini di tampilannya itu. Bentar, ini saya ulang aja ya. Nah, baik, mungkin di sini saya coba share lagi. Jadi tadi ada sekitar 40.000 tahun 2020, tapi itu kita memang masih kalah dengan Malaysia. Nah, yang menarik di sini tadi hampir separuh ya, hampir separuh itu publikasi kita itu di proceeding. Jadi proceeding conference seperti itu, yang memang secara technically itu lebih mudah ya dari sisi review dia lebih mudah untuk dipublikasi dibandingkan dengan tingkat kesulitan ketika kita dipublikasi di jurnal. Makanya sebenarnya oke lah sekarang itu adalah hasil kerja mungkin ya hasil kita semua, tapi tidak lepas dari kebijakan menteri sebelumnya saya rasa ya. Pak Nasir itu periode 14 sampai periode 2019. Yang sebelum-sebelumnya itu kita tidak mengenal atau tidak ada program yang secara khusus berusaha untuk meningkatkan publikasi kita. Makanya pada tahun 2014 sampai 2019 pada periodenya Pak Nasir itu kita lihat begitu gencarnya ya bagaimana program-program yang disampaikan oleh Kementerian Dikti waktu itu, bagaimana upaya-upaya meningkatkan jumlah publikasi. Jadi kuantitas dulu yang dikejar memang. Ya kita paham ya. Dan memang yang dikejar ini adalah kuantitas dulu. Maka kalau kita lihat dari sini dari tahun 2005 secara tidak ada peningkatan signifikan. Bahkan dulu menjabat waktu mengajukan misalnya kalau sekarang itu mengajukan profesor, dulu mungkin publikasi tidak terlalu seketat mungkin periode sekarang gitu ya. Nah, baru kemudian dari pendekatan itu pada periode 2014 itu sampai dan sangat signifikan itu di data ini ya, sampai tahun 2019 sampai 2020. Namun setelah Pak Menteri Nasir, kemudian ganti Pak Bambang ya, maaf, Pak Menteri Bambang Brojonegoro masih ada sedikit. Nah, setelah dibubarkan, nah ini walau alam, dulu di Kemendikbud ada Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan yang memang ini bertanggung jawab ya terkait dengan hal tersebut. Ini data saya peroleh dari Sinta. Data ini saya Sinta, yaitu sistem indeks sistem teknologi sains dan teknologi indeks ya. Atau singkatannya Sinta ya, pada gak nyambung ya.
Sinta itu adalah kepanjangannya Science ya, dan Teknologi Indeks. Ya, skop sementing bagus secara pronunciation-nya ya. Nah, tapi ini datanya menarik kalau kita lihat. Nah, ini di tahun 2020 ada kecenderungan penurunan setelah tahun 2020 ini. Karena itu tadi, Kemenristek dibubarkan, terus saya melihat kemudian dari sisi penguatan kebijakan sebelumnya itu juga tidak jelas ya. Saya melihat tren ke depan ini kemungkinan publikasi kita akan kemungkinan besar ya, kemungkinan akan turun. Kalau melihat trennya dari data yang ditampilkan di Sinta ini. Bahkan saya waktu zamannya Pak Nasir itu saya melihat di universitasnya Pak Basun itu luar biasa itu ya. Ya nanti mungkin Pak Basun bagaimana peningkatan kuantitas publikasinya ya. Di USU itu langsung melonjak naik ya, sekian persen. Itu luar biasa. Jadi termotivasi waktu itu memang setiap perguruan tinggi, setiap lembaga penelitian berlomba-lomba untuk mempublikasi. Makanya tidak heran jumlah publikasi kita itu meningkat hampir menyamai ya Malaysia, bahkan menyalip Singapura, menyalip Thailand dari sisi kuantitas. Nah, makanya sebaiknya menurut saya setelah kuantitas ini tercapai, ya seharusnya program ini tetap dilanjutkan dengan meningkatkan kualitasnya. Kualitasnya apa? Ya otomatis yang sebelumnya kita dominan di proceeding tadi bisa digeser ya ke level yang lebih tinggi, ke level jurnal ya baik G1, G2, G3 ataupun G4. Nah, ini yang harusnya menjadi perhatian baik BRIN ya, apapun nanti oleh entah nanti mau diambil oleh pihak mana yang bertanggung jawab terhadap publikasi, apa itu dari pihak BRIN atau nanti dari pihak Unmut. Intinya memang harus ada kebijakan yang mendukung ini. Kalau ini lepas tangan atau intinya tidak ada program lagi penguatan tambahan, saya sih pesimis ya. Artinya bahwa prestasi kita yang dicapai tahun ini 2019 itu akan bisa terulang lagi. Padahal ini kita sudah tinggal sedikit saja bagaimana upgrading dari kemampuan penulisan ya, karena kemampuan penulisan ini butuh waktu untuk meningkatkan kemampuan menulis itu dari level tadi proceeding sampai kemudian bisa ditingkatkan ke level jurnal. Nah, ini menurut saya sayang sekali kalau kebijakan-kebijakan sebelumnya sudah bagus, kemudian akibat proses ini dilikuidasi kementerian, kemudian hilangnya dirjen penguatan itu tadi, kemudian sepertinya seolah-olah tidak termaintain dengan baik ke depan. Ini mungkin satu usul ya, mungkin bisa kita sampaikan bagaimana program ini terus bisa dilanjutkan. Nah, bagaimana tentang kalau kita lihat kontribusi PTN tetap tapi sampaikan sama seperti Prof. Basuni bahwa ya masih PTN-PTN besar itu yang berkontribusi, dan kita lihat di sini data ini juga saya ambil dari Sinta. Kita lihat ini tahun 2001 trennya kan mengalami penurunan, baik itu UI yang kontribusi terbesar ya, kemudian ada UGM, ITB, semuanya menunjukkan tren penurunan tahun 2021 ini. Ini sangat mengkhawatirkan kalau memang ini kita benar-benar ini concern masalah penelitian ini ya, publikasi merupakan salah satu faktor ya, salah satu tolak ukur misalnya dalam bidang penelitian kita. Nah, cuma yang perlu kita cermati di dalam proses publikasi ini terhadap kuantitas itu ya lagi-lagi memang kadang-kadang ada beberapa yang dari jalan pintas gitu ya, ada yang menggunakan teknik-teknik yang tidak sesuai kode etik dan sebagainya, karena memang salah satu publikasi juga citasi ya, memang kuantitasnya tidak, tapi sampai kalau proporsi dari citasi kita masih cukup rendah, karena citasi itu menunjukkan bagaimana produk kualitas dari publikasi itu diacu menjadi rincian atau menjadi rujukan dari penelitian seluruh dunia. Nah, itu kemudian banyak yang para peneliti kita atau itu yang mencoba mengakali gitu ya, istilah tanda kutip ya, bagaimana
citasinya tinggi. Kemudian kita kenal adanya self citation itu. Padahal sebenarnya itu secara ya tidak ada yang melarang sih ya mensitasi milik kita sendiri. Tapi ya kalau terlalu maksudnya mencolok itu juga secara etis ya tidak baik. Nah, makanya ya by nature saja, alamiah saja gitu ya. Nah, kadang-kadang kita terdorong untuk mensitasi publikasi kita sehingga kita menggunakan cara-cara yang ya seperti yang kita tahu, memaksakan anak buahnya atau gimana supaya bisa tinggi. Nah, itu sebenarnya ya menurut saya tidak etis lah sebagai seorang peneliti ya atau dosen. Nah, kemudian beberapa hal yang perlu disemati terkait publikasi ini, kita karena mengejar kuantitas tadi banyak terjebak pada yang kita sebut tadi ya, ada istilahnya jebakan kapitalisasi publikasi internasional. Jadi beberapa peneliti atau dosen itu karena ingin cepat publikasinya, maka dia mencoba, memang ada sekarang adanya open access ya, atau kita singkat sebagai OE, yang itu tentu berbayar. Ketika kita submit itu memang luar biasa ini besarannya, ya hampir ada yang hampir katakanlah 10 juta ke atas untuk ya. Ini padahal sebenarnya banyak sekali yang publikasi melakukan free, artinya bebas, tapi memang lebih sulit dari sisi apa namanya, kita akui sendiri, saya juga pengalaman, memang dari sisi ketetatan itu memang luar biasa dari sisi. Nah, memang kadang orang yang kita sebenarnya diburu oleh waktu ya, ingin mencapai luarannya, jadi target untuk tahun ini segera harus ada gitu ya, sehingga kita memilih opsi-opsi untuk open access ini yang berbayar. Nah, sehingga kalau kita lihat ya, data yang saya peroleh ini bahwa seperti publisher yang terkenal itu ya, di sini ada 4 besar itu, atau mungkin ada 5 besar, ada Elsevier, Springer, Tyler, Francis, Emerald, John Wiley, Sage. Itu adalah sebenarnya boleh dikatakan sebagai itu tadi ya, perusahaan kapitalis level nasional, multinasional bahkan, yang memonopoli semua hampir jurnal-jurnal terkenal, populer yang di bidang masing-masing. Bahkan dikatakan Elsevier itu ini tahun 2014 ya, data saya peroleh. Tahun sekarang mungkin lebih besar lagi, tapi kalau saya lihat data terakhir, margin yang mereka dapat itu hampir 40% keuntungan yang didapat dari pendapatan, sehingga hampir dikatakan 45 triliun, bayangkan 45 triliun dari bisnis publikasi ini. Bahkan keuntungan mereka itu hanya bisa disaingi sekelas Apple, yang sekelas Microsoft, bahkan mungkin sekelas Google, yang secara teknologi mungkin jauh sekali bandingnya seorang penerbit ya, bukan sebuah penerbit, kemudian kita bandingkan dengan advance teknologi sekelas Apple kan jauh sekali. Tapi bagaimana keuntungan mereka peroleh itu hampir sama dengan sumber daya mungkin yang relatif kecil dibandingkan dengan Apple, Google dan sistem Microsoft dan sebagainya. Berapa investasi mereka butuhkan untuk Apple itu. Tapi Elsevier mungkin sekedar istilahnya biaya untuk maintenance websitenya ya, maintenance untuk ya beberapa license yang lain itu, ini jelas sangat menguntungkan bagi mereka. Dan kita sebagai peneliti yang terjebak publikasi tadi, yang memilih opsi open access itu, ya itu tadi kita lihat di sinilah bagaimana kesempatannya itu. Kembali lagi, peluang ini kemudian hanya dinikmati oleh perusahaan-perusahaan kapitalis level multinasional. Ini di satu sisi bagaimana ironi, bagaimana kita publikasi, tapi kemudian keuntungan itu dinikmati oleh pihak lain gitu ya, baik itu informasinya, baik itu investasi atau dana yang kita setorkan. Nah, ini dilema di satu sisi, bagaimana kita melihat publikasi ini. Nah, untuk itu di akhir presentasi saya ini, maka saya ingin menyampaikan beberapa istilahnya saran atau mungkin kepada pemerintah kebijakan ya,
bagaimanapun publikasi ini tidak bisa lepas dari tolak ukur keberhasilan penelitian. Maka kalau tadi sampaikan jumlah profesor saja hanya 7.000 ya, kan bandingkan hampir 300 juta ya penduduk Indonesia, kan sangat kecil sekali. Apalagi pendidikan S3, S2, maka jumlah dan kualitas peneliti itu mau tidak mau ya harusnya ditingkatkan. Dulu masih ada beasiswa untuk apa namanya ke luar negeri ya, untuk program doktor, ada banyak ya. Nah sekarang saya melihat tahun-tahun ini sepertinya program itu mulai berkurang dan kuotanya juga berkurang. Ini kan sangat disayangkan. Program-program sebelumnya itu sudah sangat bagus ya, tapi sayangnya ini tidak ada keberlanjutan. Kemudian alokasi anggaran penelitian cukup tadi sudah sama sampaikan oleh Prof. Azumari Harja ya. Bagaimanapun penelitian itu tidak bisa dilepaskan dan ketika masalah fasilitas ya. Bagaimanapun kita penelitian itu sangat-sangat tergantung dari alat ya, fasilitas. Bagaimana para peneliti di Malaysia, di China, di Jepang, di Eropa itu penelitiannya bagus-bagus karena memang didukung oleh peralatan yang mumpuni. Maka ada satu apa namanya moto ya di Konfusiusme itu, kalau kamu ingin berhasil maka gunakan alat yang tepat. Yaitu mungkin saya cocok ya untuk penelitian. Kalau kita ingin mengupgrade kualitas hasil penelitian kita, ya memang tidak mau memang di-upgrade fasilitas penelitian. Dan sayangnya ya dana-dana penelitian kita itu, anggaran kita peroleh itu tidak boleh digunakan untuk pembelian alat. Ini sampai sekarang saya masih tanda tanya. Alasannya kenapa gitu ya? Dana-dana penelitian kita itu harus tidak boleh digunakan untuk pembelian alat. Padahal alat ini menjadi sangat penting bagi menunjang penelitian. Nah inilah kadang-kadang kita itu antara penelitian itu dengan disamakan dengan lembaga-lembaga lain gitu ya, dalam proses tanggung jawab pembuatan laporan pertanggungjawaban. Dan ini seperti sampaikan oleh Prof. Azumari Harja sangat membebani kita. Sudah kita dibebani untuk menemukan inovasi, sudah dibebani masalah administrasi. Nah, ini tentu dari poin berikutnya ya setidaknya lah kita sebagai dosen peneliti itu dikurangilah dengan aktivitas terkait administrasi, terkait birokrasi. Saya sepakat dengan sebagian oleh Prof. Azumari Harja tadi. Kemudian pertanggungjawaban itu berbasis luaran. Ini saya rasa sebenarnya ide ini sudah sangat lama ya, dan sudah pernah kita wujudkan. Cuma sekarang nasibnya tidak jelas dan kembali lagi ke SPC yang berbasis yaitu tadi ya, berbasis kwitansi, berbasis laporan keuangan yang seolah-olah kita disamakan dengan lembaga lainnya. Ini tentu sangat benar-benar merepotkan kita bagi peneliti dan dosen. Dan yang terpenting adalah semuanya itu adalah keberlanjutan dan dukungan kebijakan yang mendukung penelitian secara terus, tidak gonta ganti, menteri ganti seperti sekarang ini ya, ganti menteri, ganti program, ganti menteri, ganti program. Ya, kita ya kembali lagi setback ke belakang, tidak akan bisa maju kalau memang ini sampaikan oleh Pak Prof. Amirukma tadi, bagaimana kita mungkin mencapai Indonesia Emas 2045 kalau kebijakan-kebijakan kita terus berubah-ubah. Demikian Pak Agus yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.